Halo Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Bersama saya Anin, mahasiswi Ilmu Komunikasi UPJ. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, yang sebelumnya belum pernah kita bahas sih sebenarnya di podcast ini, yaitu Hari Pasar Modal Indonesia yang diperingati pada tanggal 3 Juni kemarin. Tentunya bersama adik-adik yang pintar-pintar dan punya banyak wawasan tentang Hari Pasar Modal. Hai. Halo. Oke, nah sebelum kita mulai, aku mau minta teman-teman perkenalin diri dulu. Boleh? Oke, jadi nanti tolong sebutin asal sekolah, jurusan, dan hobinya apa. Boleh dari kamu? Oke. Halo semua, nama aku Natania Jovanka Priyatna, bisa dipanggil Tania. Aku sedang di kelas 11 saat ini. Aku kebetulan tidak ada jurusan, jadi ada kelas Merdeka. Aku dari sekolah SMA Ricci 2. Oke, dipanggil siapa? Tania. Tania, Iya. Oke. Silakan kamu. Halo, perkenalkan nama saya Fiorentino Moses Rosantoso, bisa dipanggil Moses. Dan kebetulan saya juga tidak ada jurusan, saya menggunakan kurikulum Merdeka juga. Untuk saat ini saya menduduki kelas 11. Oke, berarti Tania, Moses. Halo, nama saya Nadia Filazniana Rahmat. Bisa dipanggil Nadia aja. Kita juga nggak ada jurusan, jadi ya hobi aku gambar. Gambar. Oke, menarik. Berarti di sini ada Tania, Moses, sama Nadia. Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Tadi belum kenalan, aku Anin gitu. Aku dari Ilmu Komunikasi. Oke, langsung aja kita ngebahas topik hari ini, yaitu Hari Pasar Modal Indonesia. Sebelumnya kalian tuh udah pernah dengar belum sih tentang pasar modal atau investasi? Boleh dari Nadia dulu. Aku pernah pas kelas ekonomi ya. Pas kelas ekonomi. Oke. Kamu? Untuk kalau saya ini baru akhir-akhir ini baru dengar sih tentang pasar modal Indonesia. Oke, kalau kamu? Kebetulan aku peminatan ekonomi, tapi aku udah dengar, cuma belum tahu lebih banyak tentang itu. Oke, jadi kalian semuanya udah pernah dengar lah ya. Dengarnya juga pasti dari kelas ekonomi gitu. Nah, kamu tadi bilang kamu peminatan ekonomi. Iya, aku ada pelajaran ekonomi. Oke. Nah, kalian tuh tahu gak sih tapi tanggal 3 Juni itu Hari Pasar Modal Indonesia? Kalau aku sih baru tahu ya. Sangat menarik. Ya. Kalau kamu? Iya, saya juga baru tahu di hari 3 Juni ini ada pasar modal Indonesia. Kalau kamu? Sama juga? Aku juga baru tahu ada hari tertentu. Ada tanggapan tertentu nggak soal Hari Pasar Modal Indonesia setelah kalian tahu? Menurut aku sih penting banget buat diperingatin ya, karena tuh warga Indonesia tuh harus lebih aware tentang pasar modal. Kalau menurut kalian ada nggak? Kalau menurut aku ya sama, menarik juga karena kalau dari kalangan siswa mungkin belum banyak yang tahu tentang pasar modal, jadi bisa buat jadi edukasi buat teman-teman juga gitu. Kalau dari Moses ada? Menurut saya sih menarik karena dengan adanya pasar modal Indonesia ini untuk masyarakat Indonesia, terutama pelajar-pelajar yang masih bersekolah ini, kita jadi bisa belajar berinvestasi, belajar mengkonsumsi keuangan. Jadi ini ilmunya bisa dipakai sampai tua. Oke, bener banget. Jadi Hari Pasar Modal Indonesia sebenarnya perlu banget ya diketahui sama seluruh orang Indonesia, karena at the end of the day sampai kita tua pasti bakal kepake ilmunya gitu. Nah teman-teman, aku mau minta kalian mendefinisikan apa itu pasar modal menurut kalian sendiri. Boleh dari kamu? Kalau dari pengetahuan aku, pasar modal itu tempat buat cari modal untuk mendirikan sebuah perusahaan atau buat kebutuhan usaha ya. Oke, kalau kamu? Kalau menurut saya pasar modal tuh kita ini menanamkan uang kepada suatu perusahaan. Nah nantinya ini saat udah setahun depan atau 10 tahun ke depannya nih uangnya kita bisa ambil lagi. Oke, kalau menurut kamu? Kalau pasar modal itu menurut aku wadah dimana kita tuh bisa nyari modal buat
bangun sebuah perusahaan gitu. Oke, thank you ya teman-teman. Di sini aku sedikit nyontek. Mungkin untuk definisi lengkapnya, pasar modal atau capital market adalah tempat di mana instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana diperjualbelikan. Tapi basically yang kalian sebutin tadi udah benar. Nah, tapi sebelumnya kalian udah pernah dengar belum istilah saham, obligasi, atau reksadana? Dan kalau misalnya udah pernah dengar, boleh dijelasin sedikit nggak? Mungkin boleh dari Moses? Untuk saham itu konsepnya kayak kita ini mencari suatu perusahaan. Nah, nantinya ini kita akan beli sebagian perusahaan tersebut. Nah, setelah kita beli ini, kalau perusahaannya ini dapat keuntungan nih, kita ini bakal juga ikut dapat keuntungan. Dapat share ya? Iya, dapat share. Kalau obligasi, ada dari antara kalian yang mau jelasin? Kalau dari aku mungkin obligasi itu lebih ke pinjaman modal sementara ya. Pinjaman modal untuk suatu perusahaan ya? Iya. Oke, kalau reksadana, Nadia mau jelasin? Menurut aku sih reksadana itu pengumpulan dana yang diinvestasi secara bersamaan, kayak patungan dana buat diinvestasikan gitu. Oke, ya basically kalian juga udah merangkum apa itu pengertian dari saham, obligasi, dan reksadana itu tadi. Nah, selanjutnya aku mau nanya, kira-kira penting gak sih kalian itu paham tentang capital market semenjak SMA gitu? Boleh dari Tania? Menurut aku penting, kalau apalagi kita pas banget lagi di SMA ini buat belajar tentang pasar modal ya itu. Lagi belajar tentang pasar modal? Iya, aku juga lagi belajar. Karena nanti pasti bakal kepake banget di dunia kerja buat kita belajar mengatur keuangan kita dengan penghasilan kita sendiri nanti. Bener banget. Jadi kepake buat diri sendiri juga ya. Oke, kalau menurut Moses? Kalau menurut saya juga ya sangat penting. Kenapa? Karena misalnya kita belajar pasar modal ini dari sejak dini, ntar kita nggak bakal kaget sama dunia kedepannya lagi. Dan akhirnya kita juga bisa mengikuti perkembangan ekonomi. Betul. Kalau menurut Nadia? Ya menurut aku sama juga. Belajar tentang uang itu sangat penting ya. Karena kalau di masa depan nggak punya uang, gimana itu masa depan? Bener, karena at the end of the day semuanya butuh uang. Ya ampun, adik-adik SMA ini ya dari umur segini udah ngerti loh. Oke, tapi nggak apa-apa, jadinya lebih aware dong. Jadi mungkin nanti 10 tahun ke depan aku lihat wajah-wajah kalian gitu kan di top 10 orang terkaya di Indonesia. Amin. Ya. Amin. Oke. Nah, terus selanjutnya aku mau nanya, kalian tuh pernah gak sih ikut kegiatan yang berkaitan dengan investasi kayak sekolah pasar modal, simulasi trading, atau lomba investasi? Tuh, ada yang mau cerita dulu? Aku pernah kayak sekolah tuh invite lembaga sekolah. OJK? Iya. Serius OJK? OJK apa? Aku lupa lagi. Otoritas Jasa Keuangan. Ya nggak? Bukan. Betul. Yang apa? Merdeka something gitu. Apa tuh Merdeka? Ya aku lupa lagi. Pokoknya Ya, itu ada lembaga itu. Mereka tuh kayak ngadain board games gitu tentang investasi. Iya. Tapi aku lupa gimana. Ya. Tapi pernah. Iya pernah. Oke. Kalau dari Moses atau Tania? Saya belum pernah sempat mengikuti. Kebetulan aku waktu itu di pelajaran aku sempat ada undang dari aku lupa juga namanya, tapi kayak board game juga sama. Itu di situ kita belajar main saham, investasi gitu-gitu, namanya Stock Lab. Oke. Iya. Kamu masih Sama itu kayak gitu. tapi kamu masih ingat? Lupa lagi. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Nah, Main lah pengalaman. tadi tuh yang belum pernah Moses kan? Karena kamu belum pernah, kira-kira setelah mendengar dari Tania dan Nadia jadi tertarik ikut nggak? Ya tentu saja tertarik. Kenapa? Karena ini bisa menambah pengalaman secara pribadi ya. Jadi ya bisalah bermanfaat untuk kedepannya, bisa buat masa depan aku nanti. Oke, nanti kalau misalnya kamu udah coba, kasih testimoni lagi ya ke sini ya. Boleh Kak? Boleh, oke. Nah, teman-teman di sini kan kalian masih SMA nih, masih sangat-sangat muda, masih sangat-sangat belia. Ada nggak sih orang terdekat kalian, mau itu orang tua, guru, atau even teman sebaya gitu yang pernah ngajak ngobrol soal pasar modal?
Kalau pasar modal sendiri enggak ya, tapi lebih ke investasi. Pernah nih ya aku ngajak buat usaha thrifting. Ya itu ayah aku nanti investasiin dana untuk membangun perusahaan itu. Jadi aku yang ngatur semuanya, ayah aku yang investasiin. Oh, jadi basically ayah kamu mau ngemodalin pakai investasi. Jadi nanti profitnya share sama ayah. Oke, kalau dari kalian? Kalau dari aku nggak banyak sih. Cuma kadang suka dengar cerita dari guru juga. Tapi kalau dari orang terdekat aku udah ada yang mulai investasi beli emas gitu. Sejauh ini sih baru tahu. Tapi iya sih, beli emas semuanya kayaknya punya emas ya, mamah-mamanya ya. Atau papanya ada yang punya anting emas. Nah, tapi kalau kalian sendiri punya nggak? Enggak sih. Tabungan emas belum. Atau disimpenin tapi kalian nggak tahu, nggak ngerti juga. Nggak tahu aku. Nanti coba tanya mamanya ya. Biasanya gitu tuh ibu-ibu gini, ini disimpan buat nanti kalau udah gede aku kasih pas kamu mau nikah gitu. Pas kamu mau nanti modal kamu kerja gitu. Oke, kalau dari Moses? Kalau dari aku mungkin temen yang baru-baru ini palingan tentang emas mulia lah. Logam mulia? Iya, logam mulia, sorry. Dari PT Antam. Kan lagi naik-naiknya tuh harga. Jadi kita bicarain lah dikit-dikit. Oke, jadi kalian ngomongin harga emas Antam yang lagi naik? Iya. Terus kalian kira-kira mau jual emas apa gimana? Atau ngomongin aja? Wah, kita sih ngomongin aja sih. Belum pernah kepikiran buat sempet beli. Belum sempet beli. Oke. Nah, apa sih keuntungan belajar investasi sejak muda menurut kamu selain yang tadi udah disebutin? Kan kalian udah mention nih, berguna nih buat masa tua atau kayak buat diri sendiri. Selain itu, mungkin manfaatnya yang aku minta kalian jelasin lebih ke kalian ada nggak sih jadi tergerak? Aku jadi nih punya cita-cita nanti punya saham di perusahaan A, B, C, atau nanti aku mau nih naruh duit di reksadana gitu. Kira-kira? Ada yang mau jawab duluan, Nadia? Tergerak nggak? Ya adalah yang di dalam aku. Ya ada yang di dalam banget ya. Tapi belum kepikiran aja sih. Belum kepikiran. Kalau dari Tania? Mungkin suatu hari nanti kalau udah kerja ya. Cuma untuk saat ini belum kepikiran. Belum. Kalau dari Moses? Ada sih, aku niatnya ini mau coba bangun sebuah rumah buat dikontrakin nanti. Jadi pas di masa tua nanti ini aku tinggal santai, biarin uangnya muter-muter terus. Uangnya muter-muter, nggak kamu ambil? Muter-muter ambil. Oke. Itu modelnya kira-kira gimana? Kamu mau bikin kontrakan? Apakah dari kamu kerja atau kayak tadi minjam? Apa gimana? Wah, mungkin sih kayaknya enakan dari kerja ya, meskipun modelnya pasti besar. Soalnya kalau minjem tuh kadang agak khawatir sih nggak bisa bayar. Nah, kalau di pasar modal tadi kan ada yang namanya obligasi yang tadi dibahas. Kira-kira tertarik nggak? Ya, nantilah dicoba. Nanti dicoba. Oke, dari teman-teman sendiri di sini aku mau nanya lagi, gimana cara pemerintah atau sekolah bisa mendukung literasi keuangan dan pasar modal kepada pelajar? Soalnya dari yang kalian sebutin kan banyak yang belum aware ya. Iya. Banyak yang belum tahu. Jadi yang diskusiin juga paling apa sih? Misalnya dari Volkatif gitu atau kayak media-media lain yang emas Antam naik, itu kan juga ada di mana-mana ya. Mungkin juga dibahasnya karena itu. Tapi gimana caranya biar pemerintah atau lembaga pendidikan bisa mendukung anak-anaknya untuk literasi lebih soal pasar modal? Dari Tania? Mungkin tambah edukasi tentang pasar modal. Karena jujur aku sendiri belum tahu tentang pasar modal, itu belum tahu lebih dalam kan. Mungkin dari basicnya dulu bisa diajarkan ke anak-anak SMA. Diajarkannya tuh menurut kamu paling efektif dengan cara apa? Misalnya dikasih buku kah atau ada sesinya sendiri? Karena mungkin seminar ya, karena di sekolah aku nggak semua ikut pelajaran ekonomi kan. Oke. Kalau Moses? Mungkin dari pihak sekolah ini bisa menambahkan suatu pelajaran khusus ini yang tentang ditambahin pelajaran pasar modal lah intinya. Jadi ini murid-murid jadi tahu nih lebih dalam tentang pasar modal tuh kayak gimana. Atau enggak pihak sekolah bisa langsung bikin prakteknya nih biar
siswa-siswi ini nggak boring sama teori terus. I see. Jadi nggak cuma diselipin antara seminar ataupun pelajaran, bisa dibikin prakteknya ya. Oke. Kalau Nadia? Kalau dari aku sama, tapi menurut aku lebih seru board games yang aku main kemarin. Boleh dijelasin nggak sih, dari tadi nyebut board games tapi kan aku lupa gitu gimana. Lupa tapi seru. Iya tapi seru. Ya tapi lupa tapi seru. Iya tapi lupa tapi seru. Oke. Kita kayak dapet kita kayak dibagiin duit gitu. Iya, dibagiin duit. Dibagi duit beneran? Enggak. Jadi ada koin-koin gitu. Terus nanti kita misalkan mau pakai berapa, ntar yang paling jumlahnya gede, kita mau beli apa dulu gitu, nanti ada kartunya di situ. Oh iya. Main rame-rame. Paham. Iya, Itu kayak hampir gitu. kayak monopoli nggak sih? Iya kayak monopoli. Kayak monopoli ya. Iya. Oke, nah teman-teman, apa harapan kalian buat pasar modal Indonesia ke depannya? Boleh dari Nadia? Semoga makin transparan ya. Waduh, nanti videonya tiba-tiba ke band gimana? Aduh gimana ya? Semoga ya lebih bisa diatur. Ya, Apanya tuh? ya gitulah. Ya gitulah. Oke, Mas Ses? Untuk kedepannya yang aku harapkan nih, anak-anak muda yang di Indonesia ini bisa belajar tentang pasar modal lebih banyak lah ke depannya. Jadi bisa menyeimbangkan ekonomi di Indonesia. Oke, kalau Tania? Kalau buat pasar modal juga ini di kalangan di kalangan anak muda ya, supaya pengetahuannya nih lebih diluaskan lagi, supaya teman-teman bisa belajar mengatur keuangannya juga sejak dini. Oke, thank you guys. Sama paling aku mau nambahin satu untuk teman-teman yang belum tahu soal pasar modal. Semoga nggak terjebak sama berita-berita palsu ataupun ya kan investasi cepat yang naruh 50.000 katanya balik 500.000 dalam 3 hari ya, itu jin. Ya gitu teman-teman. Terima kasih. Tapi aku ada one more question buat kalian. Minta tolong kalian kasih pesan ke teman-teman yang nonton pentingnya melek finansial, soal pentingnya melek finansial gitu. Boleh ke kamera? Dari Moses. Semoga kedepannya anak-anak yang ingin belajar finansial ini bisa tercapai ya impiannya. Impiannya, amin. Kalau Tania? Kalau dari aku, semoga teman-teman semua bisa ada keinginan dari dirinya sendiri buat belajar mengatur keuangannya dari sekarang, karena nanti bakal kepake banget di masa depan. Oke, thank you. Dari Nadia? Semoga kalian lebih aware ya tentang pasar modal dan lain-lain, biar banyak manfaat loh itu buat masa depan kalian. Oke, jadi intinya melek pasar modal, melek finansial dari sekarang. Soalnya pasti nanti at the end of the day kalian bakal butuh gitu, sooner or later. Terima kasih teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng udah mau sharing soal pasar modal hari ini. Semoga kalian bisa semakin sukses dan nantinya bisa jadi top 10 orang terkaya ya. Amin. Baik. Oke, buat teman-teman, thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.